Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Drafter Ngapak ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab request dari Mas Nanang. Mas Nanang itu dari UNES ya, kalau nggak salah Universitas Semarang ya. Mohon maaf kalau saya salah ngomongnya nih. Mas Nanang di Semarang. Requestnya adalah gambar seperti ini ya. Nah ini ya, seperti yang di gambar samping ini, mirip kipas ya. Jadi requestnya tolong minta dibuatin video tutorialnya untuk objek apa ya namanya, kipas mungkin lah, anggap aja kipas gitu ya. Nah nanti kalau sudah jadi tak promosiin ke temen-temen Pak, biar dilihat dan di subscribe, maksudnya biar di subscribe. Oke, saya dapat challenge, dapat PR dari Mas Nanang. Oke, saya terima challenge-nya. Nanti kalau sudah bisa terpecahkan teka-tekinya, tak tagih janjine yo Mas Nanang. Yuk kita langsung eksekusi. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe ya, biar nanti kalau saya upload materi terbaru tidak ketinggalan. Dan jangan lupa ada tombol loncengnya tuh di situ tuh, klik biar update. Nah bagi teman-teman yang baru menemukan channel Drafter Ngapak, nah tekan tombol playlist. Nah menu playlist ini ya, nanti banyak nih, sudah dikategorikan mulai dari perkenalan, belajar menu draw, belajar menu modify, trik-trik dan solusinya, perintah annotation. Pokoknya banyak. Setiap satu nomor ini di dalam ada beberapa video, banyak ya, jadi sangat enak sekali tuh, udah lengkap ada di Drafter Ngapak, sangat komplit khusus untuk pemula. Nah kita langsung eksekusi challenge dari Mas Nanang. Yuk kita hajar. Nah ini adalah challenge-nya. Sudah saya pindah, saya sudah pindah ke AutoCAD. Saya sudah pindah ke AutoCAD ini ya, bentuknya seperti ini. Dimensinya hanya 3 meter dan radius 500, dan seperti ini nih. Bagaimana caranya? Ayo kita pelan-pelan aja biar nanti teman-teman yang ikut belajar jadi mudah memahaminya. Nah jadi pertama kali kalau melihat gambar seperti ini, apa atau langkah apa yang pertama yang kita lakukan? Jadi kita pelajari dulu nih, bagaimana kita apa ya, kita penderlengin lah, kalau bahasanya Jawa itu ya, kita penderlengin, kita perhatikan benar apa, mulai dari mana nih. Nah kalau saya lihat dari gambar ini, saya biasa mulai dari sumbunya dulu ini ya. Jadi cara yang akan saya sampaikan nanti adalah cara versi Drafter Ngapak. Nah, jadi dalam membuat suatu gambar itu banyak caranya, tapi tujuannya pasti sama ya. Tujuannya pasti sama, hasilnya sama, yang penting benar. Ada yang cara yang lama, ada yang sedang, ada yang cepat. Nah saya akan coba cara yang pelan-pelan aja. Kita mulai dari lingkaran. Lingkaran ini ya, lingkaran itu punya radius atau jari-jari 550. Jadi saya buat dulu 550. C, enter ya, klik, langsung aja masukin 550 seperti itu ya. Nah di sini ada lagi 3000, di sini ada 3000 ya, saya buat 3000. Line, enter. Oke, 3000. 1 2 3, enter. Ya, di sini ya. Kemudian di sini ada, di sini kan tidak ada 3000 ya di sini ya, tapi hanya garis miring. Oke, habis itu kita rotate. RO, enter.
select ya, udah ya, kalau nggak ada lagi enter, select base point-nya, kemudian R, enter, dan min 15 ya. Pokoknya kalau ke bawah itu kita kan mau ke bawah nih, min 15 ya. Nah, enter. Nah, setelah itu karena ini kita sudah baru dapat nih 3 meter, kita cek ya, cek dulu 3 meter ya, pas ya. Oke, saya masukkan layer. Nah, kemudian ada lagi yang ke sebelah, jadi kita mirror aja, MI mirror. Oke, sumbunya ini. Nah, jadi materi-materi yang saya ucapkan di sini ya, nanti bisa cari di sini, kayak mirror, terus rotate, ada semua ya. Kalau kurang jelas langsung ke video sebelumnya. Oke, nah sekarang kita akan membuat jari-jari ini nih. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sudutnya berapa ini? Sudutnya berapa tuh? Nah, nggak ada kan di sini kan? Nah, nggak ada tertulis. Jadi kita harus mencari. Bagaimana mencarinya? Caranya adalah kita klik garis yang sudah kita miringin tadi ya. Oh, ternyata sudutnya adalah 150. Sini ke sini ya, 150 derajat. Nah, kita akan menambahkan ruji-rujinya. Anggap aja nih jari-jari lah ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Jadi artinya 150 bagi 7. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau loncatan 6. Jadi kalau saya hitung seperti ini. Jadi AutoCAD bisa juga untuk menjadi kalkulator ya, caranya dengan cal. Kemudian enter. Dan ketik 150 dibagi 6 tadi ya. Enter. Hasilnya 25. Artinya sudut jari-jari atau ruji-ruji tadi itu adalah lompatannya adalah 25 derajat. Seperti itu cara mencarinya. Jadi 25. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, jika ada gambar seperti ini, bisa juga kita masukkan menggunakan snipping tool. Nah, cara memasukkan foto ke dalam AutoCAD sudah ada di materi sebelumnya. Silahkan dicari cara memasukkan foto. Kemudian kita buat tarik aja nih dari titik ini sampai lurus gini ya, seolah kayak diciplak. Nah, seperti ini. Nah, ketahuan 25 ya. Itu hanya buat ancer-ancer aja perkiraan. Nah, itu cara kedua, seperti itu juga bisa. Nah, sekarang saya menggunakan cara yang pertama tadi. Jadi artinya per jari-jari 25 ya. Nah, setelah ini dapat, kita coba untuk mengarainya. Array ya, array berarti AR. Materi array juga sudah ada di video sebelumnya. AR, enter. Oke ya. Mana yang mau diarai? Nah, kita rencananya menggunakan array polar atau melingkar. Oke ya, enter. Ini polar. Kemudian base point-nya adalah ini. Oke, udah enter aja. Seperti itu ya. Nah, saya tandain dulu. Jadi ini arenya adalah 6, dia otomatis 6 ya. Ini enggak termasuk. Tandanya adalah setelah kita klik arenya ya, ada lingkaran seperti ini terblok nih. Kalau ini enggak termasuk ya, artinya di luar area yang ini. Ini kan tadi hasil mirror. Saya hapus saja nggak apa-apa. Ini 6. Kemudian target kita adalah per jari-jari adalah 25 derajat. Ini sudutnya 25 derajat. Oke. Kemudian klik satunya lagi. Iya. Nah, dari sini ke sini tadi kan 150 derajat ya. Ini ya. Nah, ini baru 125. Kita masukkan 150 derajat, enter. Yap. Jadi 1, 2, 3,
4, 5. Nah, ini baru 5 ya. 5 adalah ininya. Berarti artinya masih kurang 1. Kita klik lagi, tadi 7. Oke. Jadi jangan bingung ya. 6 ininya celahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 celahnya, tapi jari-jarinya adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi waktu mengarai bukan 6 tapi 7. Oke. Jadi begitu ya. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah membuat lingkaran dengan radius 550. Oke ya, 550. Nah, sebaiknya begini membuat lingkarannya. Oke, 3 meter atau 3000. Saya buat di sini 550. Oke, kemudian saya rotate dulu, bukan array ya, saya rotate pindah ke sini, rotate atau arrow, enter. Oke, kemudian select objek udah ya, enter. Base pointnya ini. Oke, nah sekarang rotate, tapi objek yang kita rotate masternya masih ada, artinya dia menduplikasi. Langsung saja seperti ini deh, ketik C, kemudian ketik 15. C itu artinya objek aslinya atau objek masternya masih ada ya, jadi hasilnya seperti ini. Nah gitu tuh ya, masih ada. Nah ini boleh dihapus boleh enggak ya, taruhlah misalkan kita hapus, seperti ini jadinya. Oke, nah itu di rotate sejauh 15 derajat kalau tadi. Nah ini 15 derajat untuk awalan ya tadi tuh ya. Ini saya hapus dulu deh. Oke, saya hapus biar nggak bingung. Nah setelah nemu seperti ini baru kita array lagi, array seperti tadi formatnya. Oke, enter. Polar subuhnya ini enter aja dulu, nggak apa-apa. Oke, kita masukin ini 7 tadi adalah ini 25, ini 150. Jadi ya. Nah kalau array dalam atau ke 2016 dia akan terblok, contohnya artinya dia terblok, nyatu kayak semacam di grup gitu ya. Nah sekarang kita explore dulu. Nah materi explore juga sudah ada di materi video sebelumnya. Kita explore dulu, X, enter ya, klik aja kemudian enter ya. Ini udah pecah ya. Oke, sampai di sini gimana? Nggak bingung kan? Pelan-pelan aja, praktekin pelan-pelan. Kalau masih bingung, videonya di stop, diulangi lagi dari belakang mana yang belum jelas. Oke, tarik nafas, yuk lanjut. Nah setelah dapat seperti ini kita apa yuk? Nah ini nih, ini ada radius 300. Nah gimana caranya? Nah caranya seperti ini, fillet. Nah pakai fillet, enter, R, enter, 300, enter. Nah klik aja ini area sini dengan ini, coba ya. Bisa kan? Oke. Nah kemudian mana lagi? Nah ini dulu ya kali ya. Nah sekarang di sini ya, ini nih, di sini nih, nggak jelas ya. Nah sini, oke. Fillet lagi, karena fillet yang pertama tadi sudah 300, jadi artinya nilainya masih tetap 300, jadi nggak perlu memasukkan nilai lagi. Jadi seperti ini nih, klik lagi ya, klik. Oke, jadi ya. Nah terus mana lagi? Ini
F enter, klik ini lagi, klik ini lagi. Oke, gitu ya. Nah, sekarang karena sisi ini sama, jadi saya akan bekerja cuman sebelah saja. Jadi ini boleh saya hapus lah. Saya explode dulu, karena tadi bekas array. Saya potong ya, saya trim, ini saya hapus. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang tinggal kita potong mana yang tidak perlu lihat dari gambar berikut. Kemudian kita trim, TR, enter, select aja semuanya nih daripada bingung. Select ya, klik kiri, enter. Nah, kita cari dari mana nih? Kita dari sini ya, dari sini nih. Berarti ini potong, kemudian ini potong, ini potong, ini potong, ini potong, ini potong, gitu ya. Oke, kita lihatnya sudah. Iya, jadi sampai di sini bagaimana? Sudah paham ya? Oke, saya lanjutkan. Setelah itu saya akan membuat offset dari garis yang dalam ini, garis dalam. Tapi sebelumnya saya cek dulu benar nggak 550 radius ya, bukan diameter. Oke, benar. Kemudian ini kan sama nih, sama ya, jadi nggak saya tarik. Sekarang ini 300, ini 300. Oke, saya tarik lagi 300. Oh, bener kan, 300. Oke, nah sekarang saya mau offset ke dalam sejauh berapa nih ya. Kalau di sini nggak ada angkanya ya. Oke, ini baterainya mau habis, saya coba colokin dulu ya. Sudah ya, udah masuk baterainya. Nah, kita lanjut. Jadi saya akan mengoffset garis dalam ini ya, garis dalam ini sejauh mana nih, karena di sini nggak ada, kita harus cek lagi. Ternyata 200 ya, ini sama kan tuh, jalurnya sama, berarti sejauh 200. Tapi sebelum di offset saya akan menjoin dulu garis ini. Nah, kenapa harus dijoin? Karena kalau nggak dijoin satu-satu bisa sih sebenarnya kalau nggak di offset. Ini kalau nggak dijoin jadi seperti ini ya. Offset adalah O enter, 200 enter. Nah, jadi seperti ini. Offset, offset, offset gitu ya, sama aja ya. Oh, seperti itu ya. Nah, sekarang saya join biar cepet. Join caranya juga sudah ada di video sebelumnya, lengkap lah ya pokoknya. J enter, coba ya pakai J enter bisa apa enggak? Saya blok aja. Ya, ternyata bisa, nyambungan tuh. Udah nyambung ya. Kalau kita del ya mati apa, hilang. Nah, setelah itu baru kita offset. O enter, 200 enter. Mana aja yang mau di offset? Nah, garis ini offset, offset gitu ya. Set, coba. Oke, offset dalam. Loh, langsung jadi ya, ini udah jadi nih. Nah, tinggal ini agak lancip nih, berarti artinya tinggal kita extrude. Kalau extrude tuh 3 dimensi ya, extend kalau nggak salah. Nah, extend, kemudian pilih garis yang akan ditabrak. Nah, gampangnya gitu ya, pilih garis yang akan ditabrak. Ini kan, segini kan. Oke, select klik. Kalau nggak ada lagi, enter. Kemudian klik yang akan menabrak atau yang akan diperpanjang. Nah, karena ini lancip, boleh di trim. TR, enter. Ini pemotongnya, enter. Klik, selesai. Apalagi. Nah, setelah itu garis ini kelihatannya nih. Ini nih. Lingkarannya saya offset 200 lagi. Oke, ini saya hapus saja.
jadi dipotong di sini. Nah, pemotongnya karena ada ini, jadi saya mirror atau saya offset lagi yang ini. Ini kan sama saja dengan ini, ya. Nah, jadi sini saya offset juga 200. Nah, nilai pertama adalah 200, jadi saya nggak perlu masukin lagi, langsung aja. Oke ya. Nah, mana yang mau dipotong nih? Harus diperhatikan baik-baik. Saya kasih warna magenta. Nah, ini ya, perhatikan jadinya seperti ini. Set, set, set. Nah, kayak gue ya. Trim, enter. Ini adalah pisaunya. Ini adalah pisaunya. Cukup ya, enter. Ini potong. Dan ini potong. Ini potong. Ini hapus. Jadi seperti itu ya. Oke, ini saya tularin lagi. Ya sama. Nah, setelah itu apa lagi? Ini ada arsiran sampai sini, di arsir tuh. Saya arsir H atau heads, enter. Select areanya. Ini area ini ya, klik. Ya, kemudian pilih arsirnya, misalkan ANSI. Kemudian saya pilih pembesarannya. Wah, masih terlalu rapat. 10, enter. Rapat lagi 15, enter. Atau bisa juga tarik seperti ini kelihatannya. Ini juga bisa. Nah, tuh. Gitu ya. Misalkan 20 aja deh cukup. Oke, jadi ya kita sudah jadi separuh ini. Nah, setelah jadi separuh, kita bisa mirror ya. Kita bisa mirror. MI, enter. Pilih objeknya ini. Karena sudah terjoin, jadi cukup segini aja cukup. Kemudian kalau nggak ada lagi, enter. Dan mirror line atau cerminnya ini aja, klik sembarang aja, atau endpoint juga boleh, tarik ke atas atau ke bawah. Nah, kalau kata, nah gini, kalau sudah pada posisinya, klik kiri, enter. Jadi ya. Nah, ini saya perpendek lagi, ini balikin. Oke. Terus apa lagi? Sudah selesai ini. Jadi cuman begitu aja Mas Nanang permainannya dan perintah-perintahnya, triknya. Ini udah 3 meter, ini sudah 550, ini udah 300, ini 200. Saya cek balik lagi ya, ini 200. Masukin layer dulu. Nah, jadi nah sudutnya berapa? Nah, di sini kan nggak ada sudutnya, jadi saya lengkapin seperti ini. Saya aktifkan dulu. Jadi saat kita sudah selesai menggambarnya dan tinggal memberikan dimensi, baiknya layer ini kita aktifkan. Nah, untuk materi layer sudah ada di sini, tuh lengkap semuanya, dan semua materi yang di gambar ini sudah ada semua di sini ya, atau di playlist nanti juga ada. Monggo silakan, kalau belum jelas bisa langsung ke materi-materi tersebut. Nah, saya langsung lengkapin aja sendiri ya. Oke, ini ke sini 25, saya enter lagi, sama karena sudah perintah terakhir adalah angular, saya tinggal klik kanan aja di ini. Ya. Nah 15 ini tadi kita hanya tarik garis bantu aja di sini 3 meter, garis bantu tarik 15. Jadi seperti itu urut-urutannya. Sama juga nanti untuk objek yang lain yang mirip-mirip dengan si gambar ini. Nah, setelah dirapikan jadilah seperti berikut. Nah, kalau ini sudah main layer ya, ada ketebalan garis di sini. Nah, di sini ada ketebalan garis ya, lebih tebal lebih tipis ya. Untuk ketebalan garis bisa menggunakan
perintah line weight. Nah, saya klik luarnya ya, kemudian ketebalannya misalkan 0,30. Oke, nah ini kan, nah, saya udah bikin layer juga, jadi saya masukin ke layer garis luar seperti itu. Terus arsir mungkin ya boleh. Nah, arsir belum saya kasih layer. Di kanan new arsir. Nah, misalkan warnanya oranye. Oke, nah saya mau klik arsirnya, masukin ke layar arsir. Jadi seperti itu. Baik, selesai sudah request dari Mas Nanang di UNES Semarang ya. Jadi intinya gampang lah untuk menggambar objek seperti ini, triknya seperti tadi. Nah, kemudian untuk objek yang kedua kurang lebih triknya sama, jadi saya harapkan sudah bisa mengerjakan dengan sempurna. Nah, nanti kalau sudah bisa silahkan masukkan ke komen, dan kalau belum bisa juga silahkan masukkan ke komen, nanti saya bantu lagi. Begitu ya Mas Nanang ya. Semoga video ini bermanfaat. Oh iya, lupa, nanti video ini nanti file ini maksudnya saya kasihkan AutoCAD-nya, bisa di download di Mediafire ya, linknya ada di deskripsi. Kemudian untuk PR-nya ini juga saya akan taruh di link deskripsi untuk di download, gitu ya. Oke, tuntas. Semoga video ini bermanfaat untuk Mas Nanang dan teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini bisa terus bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.